Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Holid, MPM 2225053, Prodi Pendidikan Agama Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin. 1, 2, 3. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, di sini Bapak ingin mengabsen anak-anakku sekalian. Yang tidak hadir siapa? Apa hadir semua? Hadir semua ini? Hadir. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan apa itu pendidikan multikultural. Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Coba jelaskan Nggak tahu, secara Pak. singkat. Nggak tahu. Ada yang bisa? Nggak tahu, Pak. Ya. Bisa bilang seperti itu ya, anak-anakku. Nah, bahasanya di sini kita akan belajar tentang multikultural itu apa. Oke. Bah, dasarnya pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan reformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktek-praktek diskriminasi dalam proses pendidikan. Nah, sejalan dengan itu, Musa Al-Syarif mengumumkan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, multikultural diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi bentroknya konflik sosial. Oke, dari sini anak-anakku paham multikultural itu apa? Nah, contohnya seperti ini. Yang intinya multikultural itu yaitu membahas tentang keragaman sesama, tidak membedakan antara suku, budaya, ras, dan sebagainya. Contoh gini, ketika kita di kelas, seandainya ada di kelas ini kita sukunya suku Jawa semua. Nah, dalam pembelajaran mungkin mudah, akan tetapi dalam pengetahuan kita akan terbatasi karena kita hanya tahu suku Jawa itu tersendiri, tidak mengetahui suku, ada suku Sunda, ada suku Medan, ada suku Lampung dan sebagainya. Bahasa pun seperti itu. Seandainya di kelas kita menggunakan bahasa Indonesia semua, maka kita tidak akan mengetahui bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda dan banyak sebagainya. Dan juga agama pun seperti itu. Nah, jadi multikultural itu kita intinya membahas atau pendekatan secara menyeluruh untuk tidak mendiskriminasi sesama, baik dari ras, budaya, bahasa, bahkan kulit dan seterusnya. Yang mana multikultural ini membahas yang namanya kesetaraan terhadap siswa atau terhadap lingkungan sekitar kita, tidak membedakan antara ini dan antara itu. Maka pendidikan multikultural intinya adalah untuk menyatukan dan toleran terhadap sesama. Baik, dari sini paham anak-anakku sekalian? Jika paham, coba dijelaskan salah satu.
Paham atau belum? Ya, baik. Selanjutnya kita lanjut materi yang kedua, yaitu relevansi pendidikan multikultural dalam konteks sekolah atau madrasah. Nah, kita kan di sini masih sekolah di lingkungan madrasah. Ini harus penting kita pahami, anak-anak sekalian. Nah, pendidikan multikultural memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks sekolah maupun madrasah, terutama di tengah keberagaman etnis, agama, budaya, dan karakter peserta didik. Sekolah dan madrasah merupakan ruang sosial tempat siswa untuk belajar berinteraksi sesama inklusif. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural diperlukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang aman, setara, dan menghargai pendapat atau perbedaan. Jadi relevansi pada materi ini akan menjelaskan bahwasanya kesetaraan siswa atau seraan kita tidak boleh membedakan antara satu dan lain. Nah, yang pertama, relevansi yang pertama yaitu membentuk sikap toleransi dan mengurangi konflik. Nah, ini yang sering kita jumpai, terutama pada anak-anak yang suka membuli atau mengejek kulit hitam. Itu tidak boleh, namanya rasis atau diskriminasi kepada sesama. Nah, dalam poin pertama ini, siswa atau kita tidak boleh mendiskriminasi sesama manusia, baik dari kulit, dari suku, dari budaya, dan dari agama. Nah, di sini kita harus toleransi, belajar toleransi. Multikultural itu toleransi terhadap sesama manusia. Nah, jadi di poin ini kita tidak boleh untuk mendiskriminasi sesama. Baik, paham anak-anak? Alhamdulillah. Lanjut, poin yang kedua yaitu membangun lingkungan belajar inklusif. Nah, inklusif itu apa anak-anak? Ya, hampir benar. Inklusif itu yang mana sekolah tidak boleh membedakan antara siswa yang membutuhkan ABK, yang mana anak kebutuhan khusus ini tidak boleh dibedakan dengan anak yang biasa atau anak yang normal. Jadi dia memiliki memiliki kesetaraan dalam pembelajaran, tidak membedakan. Nah, yang kedua yaitu relevan untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, di sini pendidikan multikultural itu membangun pembentukan karakter, yang mana kita jika paham dalam pendidikan multikultural ini, kita akan menjadi karakter yang baik, yang bertoleransi, menghormati, baik, dan banyak, yang mana pembelajaran multikultural ini sangat membentuk karakter kita. Ya, baik anak-anak, dari materi yang Bapak sampaikan, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Jelas? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak kasih PR. Besok Bapak akan tunjuk beberapa orang untuk mempresentasikan hasil pembelajaran pada hari ini di kedepannya, di depan teman-teman kelas. Baik, siap? Oke, baik. Mungkin hanya ini pertemuan pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan ilmu kepada kita. Wa taufiq wal hidayah. Alif assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.